sekarang yang ini ditarik bawahnya. Tarik ke bawahnya Pak Ya, ya? tarik ke angka 1. Oke. Nah, ini angka 2 kita geser 1. Nah, seperti ini. Nah, ini indikatornya ini ada di sini nih. Nah, jadi ini nih namanya flaps ya. Yang di sini nih namanya flaps. Ini untuk indicator flaps. Gunanya pada saat bapaknya lagi mau pesawat dan pesawat itu kan menukik ke bawah. Nah, kan karena kan dia mau landing kan, dia mau turun ke bawah, otomatis kecepatan akan semakin cepat. Sama aja kayak kita naik mobil lewat jalan turunan, pasti makin kenceng kan tanpa kita gas. Nah, ini juga sama. Gimana caranya supaya kecepatannya bisa tetap stabil? Jadi kita gunakanlah si flaps ini. Jadi supaya kan, karena kan kita nggak bisa ngerem pakai roda, jadi kita ngeremnya pasti pakai sayap. Jadi si sayap itu mengeluarkan satu lempengan besi yang akan turun ke bawah dan dia akan memberikan hambatan. Ibaratnya kalau Bapak lagi naik mobil gitu, buka kaca, terus tiba-tiba buka tangan begini kan pasti tangannya ke bawah kan. Tapi kalau kita begini kan enggak. Nah, kayak gitu. Jadi ada prinsip aerodinamika untuk pesawat. Nah, lalu di sini kita putar sampai ke sampai ke huruf TARA. Yang ini. TARA ke kanan, putar aja. Oke, putar lagi, sekali lagi. Oke, cukup. Sekarang yang ini kita putar ke arah on. Ini? Ya. Sekali lagi. Oke, cukup. Nah, sekarang kita pencet yang ini. Kita tekan yang ini. Ini Pak? Ya. Oke. Nah, sekarang sebentar lagi saya akan ngasih tahu cara take off-nya. Jadi, prinsip dasarnya kan si pesawat ini akan berusaha untuk punya kecepatan yang tinggi dulu supaya dia bisa terbang. Ya. Sama kayak burung. Burung kan dia mengepakkan sayap. Kalau pesawat itu dia berdasarkan dari putaran mesin. Nah, mesin pesawat itu ada 2, kiri dan kanan. Nah, mesinnya ini diatur untuk gasnya itu dari sini. Jadi kalau kita biasa naik mobil, gas kan kita injak, terus kita lepas gasnya kan membal dia. Nah, kalau ini pesawat tuh enggak. Jadi kalau pesawat kita sesuaikan sendiri seperti itu. Nah, pesawat ini pun juga otomatis. Jadi pada saat kita taruh di CL ini dan kita push dia punya auto thrust, si pesawat ini akan mengatur kecepatannya secara otomatis. Yang misalkan kita mau aturnya di berapa nih? Misalkan kita mau atur di 200 knots. Kita akan bisa taruh di sini. Nah, ini namanya FCU atau Flight Control Unit. Jadi si FCU ini kita bisa ngatur mulai dari kecepatan, arah, ketinggian. Nah, untuk VS ini apa? VS ini untuk rate-nya. Jadi ada misalkan kalau kita lagi naik mobil kan nanjak atau turunan. Nah, itu kan seberapa curam tanjakannya atau seberapa curam turunannya. Kan seperti itu. Nah, kita juga bisa mengatur dari sini. Seperti itu. Jadi kita biasa kenal dengan istilah rate of climb atau rate of descent. Seperti itu. Nah, nanti cara kita mengendalikan pesawatnya, kita punya yang namanya ini. Ini setirnya kita. Nah, kalau mobil setirnya di sini. Iya. Pesawat biasa juga di sini. Kalau pesawat Airbus, dia di sini. Dia di kiri dan di kanan. Nah, pesawat ini sama persis kayak pesawat Batik Air, Citylink, AirAsia. Nah, pesawatnya itu jenisnya persis seperti ini. Jadi kalau kita naik pesawat, kita tarik yang ini, pesawatnya akan naik. Kita dorong, pesawatnya akan turun. Kalau kita ke kiri, ya dia ke kiri. Kalau kita ke kanan, dia ke kanan. Kayak gitu. Nah, nanti sambil saya bantu. Nah, sekarang kita ini ada di Bandara Soekarno-Hatta, runway 25. Nah, 25 itu kan itu dihitung sebagai kompas. Jadi misalkan kalau kita naik mobil, kita familiarnya, oh belok ke Jalan Mangga, lurus lagi ke jalan apa gitu kan. Iya. Nah, kalau kita naik pesawat, kita ini familiar dengan yang namanya utara, barat, timur, dan selatan. Nah, itu ada di kompas. Yes. Kalau misalkan 0, ini berarti ada di utara. Kebalikan dari utara ada selatan. Sebelah kirinya selatan ada barat. Sebelah kanannya selatan ada timur. Nah, di sini ini seperti satu buah lingkaran yang dimana 360 derajat. Jadi 360 derajat ini sampai ke titik 0 lagi.
kayak gitu. Jadi si pilot itu bisa tahu kemana dia beloknya tergantung dari ATC atau tergantung dari jalannya dia sendiri. Karena di atas pun juga ada jalan rayanya. Kita biasa sebut dengan yang namanya airway. Jadi ada jalanan belok ke kiri atau ke kanan, kita ikutin dari sesuai headingnya. Nah misalkan kita disuruh masukin 240, misalkan berarti ke arah dekat-dekat ke arah barat ya. Nah kita masukinnya kemana? Kita masukinnya ke sini. Jadi ini kita puter, kita pilih ke 24 dan sebagainya. Nah nanti di sini nanti akan muncul yang namanya guidance. Guidance itu ininya ya, petunjuknya. Kita akan mengikutinya tuh kemana? Ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah itu akan berbentuknya tanda plus nanti sambil saya bantuin pas lagi kita terbang di atas. Oke? Nah sekarang silahkan tangan kiri bapaknya standby di situ. Cara megangnya begini. Ya, kalau ini kan ada pencetan. Ini buat kita ngomong sama ATC, sama Air Traffic Controller. Jadi ATC itu yang mengatur jalannya lalu lintas udara. Nah, cara kita berkomunikasi dengan dia, kita mencet ini sambil kita ngomong. Nah, ngomongnya kemana? Mikrofonnya ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau tombol warna merah ini untuk kita autopilot disengage. Jadi pesawat ini kan ada autopilotnya. Sama kayak mobil Tesla. Tesla kan kita masukin sekian, dia udah bisa ngikutin jalan sendiri. Di sini pun sama. Dia punya ada dua autopilot, kiri dan kanan. Nah, autopilot yang kiri ini untuk bapaknya, autopilot yang dua yang kanan ini untuk saya. Jadi kalau misalkan ada salah satu autopilot yang rusak, dia bisa backup yang satunya. Seperti itu. Ini prinsip dasarnya dari Airbus, dari pesawat ini. Oke? Oke, silakan sekarang tangan kirinya standby di situ, tangan kanannya ada di sini. Di transceiver. Nah, nanti sambil aba-aba saya, Bapak boleh dorong ini ke tengah-tengah. Jadi dia ini pada saat kita coba silakan Bapak dorong. Oke. Nah, dia akan muncul yang namanya ini. Bulatan ini namanya transceiver angle. Ya. Bulatan ini namanya transceiver angle. Transceiver angle itu akan bergerak sesuai dengan Bapak menggerakkan dia. Coba boleh tarik mundur. Nah, dia akan gerak sendiri. Coba Bapak dorong lagi sambil lihat ke sana. Oh, ini gasnya ya? Ya, itu gasnya. Nah, sekarang pada saat kita take off, kita usahakan gasnya ini ada di angka 5. Jadi bulatannya itu ada di angka 5 kanan dan kirinya. Dan gas ini harus bersamaan ya. Kiri dan kanannya harus sama. Nanti setelah itu didorong sampai ke flex MCT. Jadi ini ada 3 pilihan. Ada mentok yaitu toga. Di sini ada flex MCT atau maximum continuous thrust. Di bawahnya ada CL, climb. Nah nanti dia ini ada 3 kubangan. Nah ada 3 ceklekan. Kita pilih yang ceklekan kedua pada saat kita take off. Oke? Coba, yuk silakan dorong sampai ke yang ini, flex MCT. Dorong sekali lagi. Oke. Nah kita di sini di kaki punya yang namanya pedal. Rudder pedal ini untuk kiri dan kanannya pada saat kita di darat. Nah, kita harus usahakan kiri kanannya, injak bagian bawahnya aja. Oke. Nice, seperti itu. Nah, nanti pada saat aba-aba saya, tangan kirinya Bapak boleh ditarik ke belakang. Tangan kirinya tarik belakang? Nanti, setelah aba-aba saya. Oke, standby dulu. Yuk, boleh silakan ditarik. Oke, yang di kaki boleh dilepas. Nah, sekarang kita fokus ngelihat yang ada di sini. Nah, ini namanya yang tanda plus itu. Nah, ada tanda plus nih ya. Nah, kita usahakan kita ini ngikutin si tanda plus itu. Oke, sekarang boleh didorong ke kiri, tangan katanya boleh dilepas aja nggak apa-apa. Tangan kanannya? Ya, lepas aja nggak apa-apa. Ini udah masuk ke auto thrust. Nah, sekarang kita usahakan dia ke kiri. Ke kiri lagi. Sambil dorong ke depan. Oke, sambil dorong lagi ke depan sedikit. Oke, hati-hati ke kanan sedikit. Jadi di sini pesawat itu sensitif. Jadi dia pelan-pelan aja.